Halo semuanya, dalam semangat liburan kali ini, mari kita berbicara tentang salah satu ikon Natal yang paling terkenal, rusa kutub. Siapa sih yang tidak mengenal mereka? Rusa kutub telah menjadi bagian penting dalam kisah Sinterklas, dan hari ini kita akan mengeksplor lebih dalam tentang mereka, termasuk fakta-fakta unik, hubungan mereka dengan budaya tertentu, dan tentu saja, nama-nama rusa milik Sinterklas. Jadi, siapkan coklat panas kalian dan mari kita mulai. Rusa kutub telah menjadi ikon yang tak terpisahkan dari perayaan Natal, terutama dalam cerita tentang Sinterklas. Namun, bagaimana sebenarnya hewan Arktik ini menjadi bagian dari tradisi Natal yang kita kenal saat ini? Mari kita telusuri asal-usulnya. Pada awal abad ke-19, tepatnya tahun 1823, sebuah puisi berjudul A Visit from Saint Nicholas yang ditulis oleh Clement Clarke diterbitkan. Puisi ini menggambarkan Sinterklas yang mengendarai kereta luncur yang ditarik oleh 8 ekor rusa kutub kecil yang dapat terbang. Inilah pertama kalinya rusa kutub diperkenalkan sebagai penarik kereta Sinterklas dalam literatur populer. Nama-nama ke-8 rusa tersebut adalah Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, dan Blitzen. Masing-masing nama ini mencerminkan karakteristik yang berbeda seperti kecepatan, kelincahan, dan keceriaan yang menambah daya tarik cerita Sinterklas. Tambahan paling terkenal dalam kawanan rusa Sinterklas adalah Rudolf, si rusa berhidung merah. Kisah Rudolf pertama kali diperkenalkan pada tahun 1939 oleh Robert L. May dalam sebuah buku cerita anak-anak. Hidung merah Rudolf yang bercahaya menjadi penuntun Sinterklas di malam berkabut, membantu mengantarkan hadiah kepada anak-anak di seluruh dunia. Cerita ini sangat populer dan menginspirasi berbagai adaptasi dalam bentuk lagu, film, dan buku. Rusa kutub atau dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai reindeer adalah spesies rusa yang sangat istimewa. Dia adalah satu-satunya rusa di mana jantan dan betinanya memiliki tanduk. Tidak seperti jenis rusa lainnya, baik rusa kutub jantan maupun betina, ia memiliki tanduk. Tapi ada perbedaan yang penting. Tanduk jantan biasanya lebih besar dan digunakan untuk bertarung dalam musim kawin, yang berlangsung pada musim gugur. Sedangkan betinanya menggunakan tanduknya untuk mempertahankan makanan di musim dingin, terutama saat mereka sedang hamil. Fakta ini menimbulkan teori bahwa rusa kutub Sinterklas mungkin semuanya betina, karena mereka masih memiliki tanduk di musim dingin saat Natal tiba. Tanduk ini juga mengalami siklus bergantian. Jantan biasanya akan kehilangan tanduk mereka setelah musim kawin, sedangkan betina menyimpan tanduknya hingga melahirkan di musim semi. Rusa kutub memiliki penglihatan yang luar biasa. Mereka bisa melihat cahaya ultraviolet atau cahaya UV yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Kemampuan ini sangat penting untuk bertahan hidup di wilayah kutub, misalnya di musim dingin karena banyak elemen di lingkungan mereka yang berwarna putih seperti salju dan es, bahkan bulu predator seperti serigala ataupun beruang kutub. Dengan kemampuan melihat UV, rusa kutub dapat membedakan benda-benda yang sulit dilihat dengan mata biasa, seperti darah, urin, atau kulit predator yang bersembunyi di balik salju. Ini adalah alat pertahanan alami yang sangat canggih untuk menghindari bahaya. Rusa kutub adalah salah satu migrator terbaik di dunia. Mereka mampu berjalan sejauh 5.000 km setiap tahun. Perjalanan ini dilakukan bersama kawanan besar yang bisa mencapai ribuan ekor. Dalam perjalanan mereka, rusa kutub sering menghadapi medan yang sangat sulit, seperti sungai, pegunungan, dan badai salju. Alasan utama migrasi ini adalah untuk mencari makanan. Rusa kutub mengandalkan lumut Arktik atau reindeer moose yang tumbuh di tundra. Saat musim dingin tiba, sumber makanan ini menjadi sangat langka, sehingga mereka harus terus bergerak untuk bertahan hidup. Yang menarik, rusa kutub memiliki ingatan rute migrasi yang sangat baik. Mereka tahu jalur mana yang aman dan di mana mereka bisa menemukan makanan. Hal ini menunjukkan tingkat kecerdasan yang luar biasa dari spesies ini.
Bulu rusa kutub adalah salah satu alasan utama mengapa mereka bisa bertahan hidup di suhu yang ekstrim, hingga minus 50 derajat Celcius. Bulu mereka terdiri dari dua lapisan, lapisan dalam yang padat dan menahan panas tubuh, dan lapisan luar yang terdiri dari rambut berongga. Rambut berongga ini tidak hanya menjebak udara hangat di sekitar tubuh mereka, tetapi juga membantu mereka mengapung saat berenang. Ya, rusa kutub adalah perenang yang hebat. Rambut berongga ini memberikan daya apung yang luar biasa sehingga mereka bisa menyeberangi sungai atau danau beku selama migrasi. Suku Duka adalah komunitas nomaden kecil yang tinggal di wilayah terpencil Mongolia Utara, tepatnya di pegunungan taiga. Mereka dikenal sebagai pengembala rusa kutub terakhir karena hubungan unik mereka dengan hewan ini yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Rusa kutub tidak hanya menjadi alat transportasi bagi suku Duha, tetapi juga bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memerah susu rusa kutub untuk makanan, membuat pakaian hangat dari kulit dan bulu rusa, serta menggunakan tanduk untuk membuat alat-alat tradisional. Namun, bagi suku Duha, rusa kutub bukan hanya sumber daya material. Hubungan mereka dengan hewan ini bersifat spiritual. Dalam kepercayaan mereka, rusa kutub adalah hewan suci yang membawa keseimbangan antara manusia dan alam. Banyak ritual tradisional yang dilakukan untuk menghormati rusa kutub, termasuk memberikan persembahan sebelum perjalanan panjang atau ketika memulai musim migrasi. Meskipun hubungan mereka dengan rusa kutub sangat mendalam, kehidupan suku Duha mengalami banyak ketantangan. Perubahan iklim telah mempengaruhi habitat rusa kutub dan ketersediaan makanan alami mereka. Selain itu, modernisasi dan urbanisasi di Mongolia membuat generasi muda cenderung meninggalkan gaya hidup tradisional ini dan memilih untuk tinggal di kota-kota besar. Saat ini, jumlah suku Duha hanya sekitar 200-300 orang, dengan sekitar 40 keluarga yang masih mempraktikkan pengembalaan rusa kutub secara aktif. Populasi rusa kutub mereka pun terus menurun, yang membuat masa depan tradisi ini semakin tidak pasti. Jadi, mengapa rusa kutub dihubungkan dengan Natal? Selain karena peran mereka dalam cerita Sinterklas, rusa kutub ternyata juga memiliki makna kekuatan, ketahanan, dan semangat kebersamaan. Semua hal ini mencerminkan semangat Natal. Dalam budaya Nordik kuno, rusa dianggap suci karena mereka adalah hewan yang membawa keseimbangan di musim dingin. Kemunculan mereka dalam cerita Natal mungkin juga karena rusa kutub sangat erat kaitannya dengan musim dingin dan salju yang identik dengan suasana liburan. Itulah cerita kita hari ini tentang rusa kutub. Hewan yang tidak hanya ikonik dalam kisah Natal, tetapi juga luar biasa di dunia nyata. Semoga cerita ini menambah semangat liburan kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian menikmati video ini. Selamat berlibur bersama keluarga.